Saudara-saudari yang terkasih, salah satu desakan moral saat ini di negara kita adalah untuk terlibat dalam proses pemilu yang damai sebagai bagian dari tanda pertobatan warga gereja dan tanda tanggung jawab warga negara. Kita mungkin bisa berkata, peduli amat siapa yang akan menjadi presiden atau wakil presiden, serta siapa yang akan menjadi anggota legislatif dan kepala daerah nanti. Kita mungkin bisa berkata, siapapun yang terpilih tak ada pengaruh langsung pada kita. Apa manfaat? Itulah godaan pikiran untuk tidak peduli. Itulah godaan satanik yang tidak mau memikirkan dan mengusahakan kesejahteraan yang lebih baik, hidup orang lain menjadi sembuh, selamat dan sejahtera, dan negara kita menjadi kian baik. Tanggung jawab Angelik akan berkata, sekalipun saya tidak terlibat langsung dalam urusan politik, tetapi masa depan keluarga, gereja, dan bangsa juga tergantung pada siapa yang kita pilih nanti pada pemilu dan pilkada. Maka marilah kita memilih sebagai warga negara yang kompeten, yang peduli pada keselamatan bersama. Marilah kita aktif untuk mendukung terjadinya pemilu yang damai dengan menyebarkan berita-berita yang damai dan memotong berita-berita yang menggelisahkan cukup di HP kita. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hari yang lalu pada tanggal 24 Januari 2024, Romo Hari Yatmoko SY menulis di harian Kompas suatu opini dengan judul Warga Negara Kompeten versus Oligarki. Di situ dikatakan, saya kutip, warga negara kompeten terbentuk ketika warga sadar akan hak-haknya dan hak-hak sesamanya untuk dapat merumuskan dengan jelas dan memperjuangkan dengan mengorganisasi diri. Gunakan hak suara dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Pilih calon yang terbukti telah memberikan kontribusi positif dan membawa perubahan yang baik untuk Indonesia. Pertimbangkanlah kualitas calon dari sisi integritas, ketegasan, kematangan emosi, dan kemajuan dalam mengelola krisis. Perhatikanlah bagaimana calon berinteraksi dengan masyarakat dan reaksinya terhadap kritik. Kepedulian pada pemilu ini menjadi sangat penting karena kita harus terlibat memilih pemimpin negara yang peduli dan berbela rasa, yang sehati dan sepikir dengan Allah hingga mau dan mampu mewujudkan cita-cita Pancasila. Saudara-saudari yang terkasih, ketiga calon presiden dan telah berkunjung ke konferensi Wali Gereja Indonesia. Saya mendengarkan semua programnya bagus-bagus, luar biasa, patut kita dukung. Pertanyaannya, siapa kelak yang paling mau dan mampu untuk melaksanakan program-program yang baik itu? Itulah yang patut kita pilih. Saudara-saudari yang terkasih, Allah adalah Tuhan yang peduli pada manusia. Allah mendengarkan jeritan manusia. Allah terlibat dalam persoalan negara. Allah terlibat dalam persoalan kemanusiaan. Maka Ia sejak awal memanggil orang-orang pilihannya untuk menjadi orang umat terpilih, dan secara khusus memanggil para nabi untuk memimpin umat terpilih yang takut akan Tuhan dan sadar akan tanggung jawabnya.
untuk mewartakan siapakah Tuhan dan untuk menyadarkan siapakah manusia. Allah juga memilih para nabi untuk membebaskan umat yang terpilih dari penderitaan, memilih Musa untuk mengantar bangsa terpilih menuju tanah terjanji, bebas dari penderitaan penjajahan bangsa Mesir, dan masuk ke daerah yang damai sejahtera, berlimpah susu dan madu, tanah terjanji. Musa yang dipilih menjadi pemimpin umat Allah, memimpin bangsanya agar memiliki hati yang mendengarkan, mengikuti bisikan ilahi dan desakan hati nurani, sebagaimana dikumandangkan oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah, yaitu nabi-nabi sejati. Bacaan pertama juga mengingatkan kita bahwa Allah menegur dan mengingatkan orang-orang yang tampil sebagai nabi tetapi tidak dipanggil, tidak dipilih Allah, dan berkata bohong, menyebarkan apa yang tidak dipilih Allah. Bahkan dengan tegas berkata, orang-orang macam ini harus mati. Nabi-nabi palsu. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tampil mewartakan Injil yang disertai dengan berbagai mujizat sebagaimana kita ketahui. Hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari seseorang. Itulah tanda kepedulian Yesus, bela rasa Yesus terhadap orang yang menderita, yang membutuhkan bantuan. Yesus selalu digerakkan oleh belas kasih. Ia datang untuk menerangi ketidakpedulian manusia yang mungkin dirasuki oleh roh jahat. Iblis yang tidak peduli protes pada Yesus. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Adakah engkau untuk membinasakan kami? Aku tahu engkau yang kudus dari Allah. Iblis mengakui sebagai yang kudus dari Allah, yang datang untuk membinasakan iblis. Karena kepedulian Yesus menghardik iblis, roh jahat, diam, keluarlah daripadanya. Hardikan Yesus itu seakan mau berkata, ini urusanku, ini kepedulianku. Aku datang memang untuk membinasakan iblis. Aku datang untuk menyelamatkan manusia dari berbagai godaan dan kuasa iblis. Aku peduli akan hidup orang yang kamu ganggu ini. Maka Yesus berkata, enyahlah iblis. Saudara-saudari yang terkasih, yang menarik kejadian itu, ada orang dalam rumah ibadat, rumah Tuhan, tapi orang itu dirasuki oleh iblis. Iblis mengakui siapa Yesus, yang kudus dari Allah, tetapi tidak pernah bertobat, tetap berbuat jahat. Iblis tahu yang baik, tahu yang kudus, tetapi tetap berlaku jahat dan kotor. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang tahu yang baik dan benar, serta memahami tata sopan santun dan bagaimana hidup kudus, tetapi hidup jahat dan salah, serta kotor dan kasar, rupanya sedang dirasuki oleh iblis. Karena itulah karakter iblis. Tahu yang baik, tidak melakukan yang baik. Tahu yang kudus, tidak berbuat yang kudus. Tahu yang bersih, berlaku tetap yang kotor. Itulah ciri iblis. Tahu segala sesuatu hal yang positif, tetapi hidup dan karakternya tetap yang negatif. Tahu Tuhan, tetapi tidak pernah menyembah Tuhan. Tahu sabda Allah, tetapi tidak pernah mendengarkannya. Maka saat ada orang yang membutuhkan bantuan, iblis, suara satanik, suara demonik, suara roh jahat akan berkata, maaf, ini bukan urusanku. Tetapi suara angelik, bisikan roh ilahi, bisikan para malaikat akan berkata, ini
adalah tanggung jawabku juga. Maka mari dengan semangat kepedulian, marilah kita berbela rasa spiritual, rohani melalui doa dan karya kita, atau berbelas kasih secara material dengan berbagi rezeki pada mereka yang sungguh membutuhkan bantuan kita. Bela rasa sejati lahir dari kepedulian pada Allah, di mana Allah peduli pada manusia. Bela rasa sejati tumbuh karena orang mendengarkan Allah, karena orang mempunyai hati yang mendengarkan. Mari kita wujudkan kepedulian saat ini di negara kita, di tengah masyarakat kita, dengan berdasarkan hati nurani dan bisikan roh ilahi, memilih presiden dan wakil presiden serta para anggota legislatif pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Yang mau tentunya, yang mau dan mampu mewujudkan cita-cita Pancasila, mau dan mampu mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi mereka yang bagus-bagus itu. Hingga mudah-mudahan bangsa Indonesia, kita semua, rakyat Indonesia, siapapun, makin bertuhan, makin takwa, makin beradab, makin bersatu satu sama lain, makin bermusyawarah rukun, dan serta makin adil dan sejahtera. Mari kita mempunyai hati yang mendengarkan Allah, seperti yang diungkapkan dalam referen Mazmur hari ini. Janganlah bertegar hati, dengarkanlah Allah, tunjukkan kepedulian kita di dalam keluarga, dalam gereja, di tengah masyarakat dan negara kita. Karena apa yang terjadi di lingkungan itu juga menjadi bagian tanggung jawab kita. Itulah wujud kepedulian. Seperti Yesus mungkin berkata, ini urusanku juga, tanggung jawabku juga untuk menciptakan keluarga yang makin baik, gereja yang makin hidup, dan negara yang makin damai sejahtera.